Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fani Pangestu, NIM 274. Saya dari Prodi PAI, mata kuliah Perbandingan Agama dari kelas 4M. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai orientalisme dan oksidentalisme. Yang pertama adalah orientalisme. Orientalisme berasal dari kata orient atau berasal dari bahasa Prancis yang bermakna timur. Lalu secara geografis bermakna dunia belahan timur. Dan secara etimologis bermakna bangsa-bangsa di timur. Oriental adalah sebuah kata sifat yang bermakna hal-hal yang bersifat timur yang teramat luas ruang lingkupnya. Adapun orientalisme dengan menambahkan isme di belakang kata orientalis berarti ajaran atau paham tentang dunia timur yang dibentuk oleh opini barat. Kemudian sejarah orientalisme adalah sejarah balas dendam dan niat penguasaan terhadap budaya lain yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman buat eksistensi barat, khususnya menyangkut dunia Arab. Singkatnya, sejarah orientalisme memiliki beberapa tahapan. Sebelum negara-negara dunia ketiga merdeka, orientalisme memiliki misi melanggengkan penjajahan atau imperialisme di Eropa dalam waktu yang sama dan juga melakukan dakwah Nasraniyah. Pada perkembangan selanjutnya setelah orientalisme dikritik baik secara pendekatan keilmuan maupun keburukan menjadi terbongkar, kini orientalisme menjadi objek yang dilakukan beberapa universitas muslim pada tahapan-tahapan selanjutnya. Mengilhami studi lebih lanjut akan budaya barat yang dilihat dari sudut pandang perspektif selain barat. Lalu tokoh-tokoh orientalis yang pertama adalah Ignaz Goldziher, lalu H.A. Juybol, lalu Joseph Schacht, dan lain-lain. Lalu pembahasan yang kedua adalah oksidentalisme. Oksidentalisme adalah lawan dari orientalisme. Oksidentalisme diambil dari kata oksiden yang berarti arah matahari terbenam. Kata ini berasal dari bahasa Latin. Istilah umumnya adalah kajian kebaratan atau suatu kajian komprehensif barat, sedangkan visi dari oksidentalisme adalah mengurai dan menetralisasi distorsi antara timur dan barat dan mencoba meletakkan kembali peradaban barat pada proporsi geografisnya. Lalu secara oksidentalisme adalah bukan sekedar kebalikan orientalisme atau orientalisme terbalik atau berlawanan, tetapi merupakan reaksi atau westernisasi. Atau oksidentalisme bertujuan untuk mengakhiri mitos barat sebagai representasi seluruh umat manusia dan sebagian pusat kekuatan, serta meluruskan istilah-istilah yang mengisyaratkan sentrisme Eropa untuk kemudian dilakukan penulisan ulang sejarah dunia dengan kacamata lebih objektif dan netral, serta lebih bersikap adil terhadap andil seluruh peradaban manusia dan dalam sejarah dunia. Lalu tokoh-tokoh oksidentalisme yang pertama adalah Jamaluddin Al-Afghani, lalu Muhammad Abduh, lalu yang ketiga Muhammad Imoroh, langsung yang keempat Hasan Hanafi, lalu kelima Nurkolis Masjid MA, dan lainnya. Apa sih faktor pendorong kajian oksidentalisme? Nah, yang pertama adalah awal terjadinya kegoncangan peradaban barat dengan sains barat membuat ego kehilangan keseimbangan. Lalu yang kedua adalah awal kebangkitan dari kegoncangan imperialis yang ditandai dengan munculnya seruan untuk menggunakan cara yang ditempuh penjajah dalam menguasai timur. Lalu yang ketiga adalah gerakan reformasi dan keinginan untuk melepaskan diri dari kekuatan Turki Utsmani, tasawuf, dan tradisi lama penguasaan. Lalu yang keempat adalah dibangunnya negara modern setelah terlepasnya di negara elit dan dibutuhkan teoritis
lalu teknokrat, sarjana, dan birokrat untuk mengisi pos-pos pemerintah. Lalu yang kelima adalah awal pengiriman delegasi keilmuan dan warga timur ke barat untuk belajar di sana. Lalu yang keenam adalah kunjungan timbal balik antara timur dan barat dan dikenalnya the other oleh ego yang kemudian dianggap sebagai cerminan bagi ego. Lalu yang ketujuh adalah arus penerjemah barat yang dimulai sejak berdirinya Madrasah Al-Sun. Yang ke-8 adalah awal penulisan tema-tema tentang wacana barat. Dan yang terakhir adalah munculnya gereja oksidentalisme dalam generasi timur. Lalu apa sih pengaruh terhadap studi Islam? Nah, yang pertama adalah membentuk cara pandang sarjana-sarjana muslim tamatan universitas-universitas barat terhadap Islam. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan minat untuk memahami Islam lebih sebagai tradisi yang hidup. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.